Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Jam 11 malam, ada paket hitam di depan rumah kosong itu. Dan saat dibuka, isi di dalamnya membuat ayah langsung mundur ketakutan. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Angin kencang membuat pohon di depan rumah terus bergoyang. Sekitar jam 11 malam, terdengar ketukan pelan dari luar rumah. Ayah membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah bungkusan kain hitam tergeletak di depan pagar. Tali rafianya basah. Dan ada beberapa paku berkarat menancap di atasnya. Aneh. Ayah membawa paket itu masuk. Saat kain hitam dibuka, bau melati langsung memenuhi ruang tamu. Di dalamnya ada foto keluarga kami, rambut panjang, dan secari kertas lusuh bertuliskan nama ayah. Ibu langsung pucat. Karena tulisan di kertas itu berwarna merah seperti darah. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Lalu mati total. Adikku mulai menangis ketakutan. Dari dapur terdengar suara piring jatuh. Ayah mengambil senter dan berjalan ke dapur. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai basah penuh lumpur hitam. Bekas jejak kaki itu mengarah ke belakang rumah. Padahal pintu belakang terkunci dari tadi. Ibu mulai membaca doa pelan. Namun tiba-tiba, terdengar suara wanita tertawa dari luar rumah. Suara itu berasal dari rumah kosong sebelah. Rumah itu sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni sejak pemiliknya meninggal misterius. Ayah memberanikan diri melihat lewat jendela. Dan di depan rumah kosong itu, ada seorang wanita berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih penuh lumpur. Dia menatap lurus ke arah rumah kami. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Dan lampu rumah langsung menyala sendiri. Semua kaget. Tapi yang lebih mengerikan, bungkusan kain hitam tadi sudah tidak ada di meja. Padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Adikku menunjuk pelan ke arah lorong kamar. Pak, itu di sana. Ayah menyorotkan senter. Dan di ujung lorong, bungkusan hitam itu sudah tergeletak sendiri. Pelan-pelan, benda itu bergerak. Seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Kain hitamnya bergoyang sendiri. Ibu langsung menangis. Ayah mencoba mendekat. Terdengar suara bisikan dari dalam kain. Aku sudah sampai. Tiba-tiba pintu kamar adikku terbuka keras. Dan dari dalam kamar, terdengar suara anak kecil menangis. Padahal adikku semua ada di ruang tamu. Ayah langsung berlari ke kamar. Kasur berantakan. Lemari terbuka sendiri. Dan di dinding kamar, muncul tulisan hitam basah. Satu keluarga. Ibu histeris. Malam itu kami semua berkumpul di ruang tamu sambil membaca doa. Namun suara langkah kaki terus terdengar dari atap rumah. Seperti ada seseorang berjalan pelan di atas genteng. Sekitar jam 1 malam, tetangga kami datang karena mendengar ibu menangis. Saat melihat isi paket itu, wajahnya langsung berubah pucat. Dia bilang, itu bukan santet biasa. Katanya dulu rumah kosong sebelah pernah dipakai ritual ilmu hitam.
Dan siapapun yang menerima kiriman dari sana, biasanya tidak bertahan lama di rumah itu. Ayah mulai panik. Tetangga menyuruh semua kaca rumah ditutup dan lampu jangan dimatikan. Tapi tiba-tiba, TV ruang tamu menyala sendiri. Layarnya penuh semut. Lalu perlahan muncul bayangan seorang wanita berdiri. Wanita yang sama dari depan rumah kosong. Dan dari TV terdengar suara pelan. "Kembalikan milikku." Adikku menjerit. Karena di belakang TV, ada rambut panjang keluar sedikit demi sedikit. Ayah langsung mencabut colokan TV. Namun suara itu tetap terdengar. "Kembalikan, kembalikan." Tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi dari pintu depan. Lebih keras kali ini. Ayah tidak berani membuka. Tapi dari balik pintu, ada suara perempuan tua berkata pelan, "Paketnya belum lengkap." Lalu semua lampu mati lagi. Gelap total. Dan malam itu, kami mendengar seseorang berjalan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara adzan dari kejauhan. Semua orang berpakaian hitam itu langsung berhenti berjalan. Mereka berdiri diam di tengah hujan. Namun wanita berambut panjang tadi masih berdiri tepat di depan pagar rumah kami. Kepalanya perlahan mendongak. Dan untuk pertama kalinya, kami melihat wajahnya. Kulitnya penuh luka hitam. Matanya kosong seperti terbakar. Lalu dia tersenyum pelan. Ayah langsung menarik kami masuk ke kamar. Tetangga yang tadi datang mulai ketakutan. Dia berkata rumah kosong itu dulu milik seorang dukun santet. Konon, siapapun yang menerima kiriman dari rumah itu akan terus didatangi sampai ada pengganti. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, tapi dari bawah tempat tidur adikku. "Hihihi. Aku lapar." Adikku langsung menjerit. Ayah menyorotkan senter ke bawah ranjang. Awalnya kosong. Namun beberapa detik kemudian, muncul sepasang mata hitam menatap dari kegelapan. Lemari kamar terbuka sendiri. Foto keluarga kami jatuh berserakan. Dan satu persatu, wajah di foto mulai menghitam seperti terbakar. Ibu menangis histeris. Tetangga itu langsung mengambil bungkusan santet dan membawanya keluar rumah. Katanya benda itu harus dikembalikan sebelum subuh. Ayah ikut keluar menuju rumah kosong. Hujan masih deras. Saat mereka mendekati rumah itu, pintu depannya terbuka sendiri. Di dalam rumah hanya ada lilin-lilin kecil menyala. Dan di tengah ruangan, ada sebuah kursi tua menghadap ke dinding. Tetangga kami berbisik pelan, "Jangan lihat belakang kursi itu." Namun ayah penasaran. Dia menyorotkan senter perlahan. Dan tepat di belakang kursi, ada seseorang duduk membungkuk sambil memegang foto keluarga kami. Sosok itu duduk diam tanpa bergerak. Rambutnya panjang menutupi seluruh wajah. Tangannya memegang foto keluarga kami yang sudah basah oleh air hujan. Ayah mundur perlahan. Namun tetangga kami langsung berbisik panik. Jangan sampai dia menoleh. Lilin-lilin di rumah kosong itu tiba-tiba padam bersamaan. Gelap total. Hanya cahaya senter ayah yang tersisa. Dan perlahan, sosok di kursi mulai tertawa kecil.
Suara tawanya berubah semakin berat. Kepalanya mulai bergerak pelan. Seperti tulangnya patah saat menoleh. Tetangga kami langsung menarik ayah keluar rumah. Namun pintu rumah kosong mendadak tertutup sendiri. Mereka terjebak di dalam. Tiba-tiba dari lantai kayu rumah itu, muncul banyak tangan hitam merayap keluar. Tangan-tangan itu bergerak cepat menuju kaki ayah. Ayah menjerit dan mencoba melepaskan diri. Sementara suara wanita tadi terdengar dari seluruh penjuru rumah. Sudah lama, aku menunggu. Di dinding rumah kosong mulai muncul tulisan hitam. Satu persatu. Satu keluarga. Satu pengganti. Satu nyawa. Tetangga kami langsung membaca doa keras-keras. Dan tiba-tiba, kursi tua di tengah ruangan bergerak sendiri. Pelan, menghadap tepat ke arah ayah. Kini sosok wanita itu terlihat jelas duduk di atasnya. Wajahnya hancur seperti terbakar. Matanya hitam kosong. Namun yang membuat ayah membeku, wanita itu memakai kalung milik ibu. Kalung yang hilang seminggu lalu. Wanita itu tersenyum, lalu menunjuk ke belakang ayah. Saat ayah menoleh perlahan, di sudut rumah kosong, adikku berdiri diam sambil tersenyum pucat. Padahal sejak tadi adikku ada di rumah bersama ibu. Dan dengan suara pelan, adikku berkata, "Ayah, jangan pulang dulu." Ayah langsung mundur ketakutan. Wajah adikku yang berdiri di sudut rumah itu berbeda. Kulitnya pucat. Matanya hitam seluruhnya. Dan senyumnya terlalu lebar. Tetangga kami berteriak, "Itu bukan anakmu." Tiba-tiba seluruh rumah kosong bergetar. Duk! 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 Seperti ada sesuatu besar berjalan di atas plafon. Debu kayu mulai berjatuhan. Lalu terdengar suara tangisan banyak orang dari ruangan belakang. Ayah memberanikan diri menyorotkan senter ke arah suara itu. Dan di balik pintu tua yang setengah terbuka, terlihat puluhan foto tergantung di dinding. Semua foto itu adalah keluarga yang berbeda. Namun wajah mereka dicoret hitam. Di bawah setiap foto, tertulis tanggal kematian. Ayah mulai gemetar. Karena di paling ujung, ada foto keluarga kami. Dan tanggalnya adalah besok. Tiba-tiba sosok adikku tertawa keras. Lehernya perlahan memanjang tidak normal. Tangannya menunjuk ke lantai rumah. Kayu lantai mulai terbuka sendiri. Dari bawah lantai, muncul suara orang berbisik bersamaan. Turun, turun, turun. Bau tanah kuburan langsung memenuhi ruangan. Ayah mencoba lari menuju pintu. Namun pintunya menghilang. Yang ada sekarang hanya tembok hitam penuh tulisan aneh. Tetangga kami langsung melempar bungkusan santet ke tengah ruangan. Dan seketika, semua suara berhenti. Sunyi. Sosok wanita di kursi perlahan berdiri. Tubuhnya tinggi sekali hingga hampir menyentuh plafon. Dia berjalan mendekati bungkusan itu. Satu langkah, dua langkah, lalu dia berkata dengan suara berat, "Kalau ingin selamat, kembalikan yang sudah kalian ambil." Ayah bingung, karena tidak pernah merasa mengambil apapun dari rumah kosong itu. Namun tiba-tiba, ayah teringat sesuatu. Seminggu lalu,
Adikku pernah membawa pulang boneka tua yang ditemukan di depan rumah kosong. Ayah langsung teringat boneka kecil itu. Boneka tua bermata merah yang dibawa adikku pulang dari depan rumah kosong. Sejak boneka itu masuk rumah, semua kejadian aneh mulai terjadi. Tetangga kami langsung berkata panik. "Di mana boneka itu sekarang?" Ayah terdiam. Karena boneka itu sudah dibuang ke tempat sampah 2 hari lalu. Tiba-tiba, dari ruangan belakang rumah kosong terdengar suara langkah kecil berlari. Tap, tap, tap. Seperti anak kecil sedang bermain. Lalu suara itu berhenti tepat di belakang ayah. Dengan tangan gemetar, ayah menoleh perlahan. Dan di sana, boneka tua itu berdiri sendiri di lantai. Kini wajahnya berubah. Mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Matanya bergerak mengikuti ayah. Lalu boneka itu tertawa kecil. Hihihi. Tiba-tiba semua lilin di rumah kosong menyala sendiri. Dan puluhan bayangan hitam mulai muncul di dinding. Mereka bergerak seperti sedang mengelilingi ayah dan tetangga kami. Sosok wanita tinggi tadi mendekat ke boneka itu. Kemudian dia berkata, "Bawa dia kembali. Atau keluargamu ikut tinggal di sini." Tetangga kami langsung mengambil boneka itu. Namun saat disentuh, tangannya seperti terbakar. Kulitnya menghitam seketika. Dia menjerit kesakitan. Dan dari mulut boneka itu, keluar suara anak kecil. "Aku tidak mau sendiri." Tiba-tiba rumah kosong bergetar semakin keras. Plafon mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ayah langsung menarik tetangga keluar. Mereka berlari menuju pintu depan. Namun sebelum keluar, ayah mendengar suara adikku memanggil dari dalam rumah. "Ayah." Saat menoleh, adikku asli berdiri di ujung lorong rumah kosong. Wajahnya pucat sambil memegang boneka lain yang sama persis. Dan di belakang tubuh adikku, puluhan sosok hitam berdiri tanpa wajah menatap lurus ke arah ayah. Ayah langsung berlari menghampiri adikku. Namun tetangga kami berteriak keras, "Jangan dekat." Terlambat. Saat ayah memegang tangan adikku, kulit tangan anak itu terasa dingin seperti es. Dan wajahnya perlahan berubah. Matanya menjadi hitam pekat. Senyumnya melebar sampai hampir ke telinga. Boneka di tangannya bergerak sendiri. Kepalanya menoleh perlahan ke arah ayah. Lalu berkata dengan suara serak, "Kalian sudah dipilih." Tiba-tiba seluruh lampu di rumah kosong padam. Gelap total. Hanya suara napas dan hujan deras yang terdengar. Lalu, dari berbagai sudut rumah muncul suara banyak anak kecil tertawa bersamaan. Hihihihi. Hihihihi. Ayah mencoba menarik adikku keluar. Namun kaki anak itu seperti menempel di lantai. Tetangga kami langsung membaca doa keras-keras sambil melempar garam dari kantong kecil yang dibawanya. Seketika, sosok-sosok hitam di belakang adikku mulai berteriak marah. Suara mereka memekakan telinga. Dinding rumah retak. Lantai bergetar. Dan boneka di tangan adikku mulai mengeluarkan cairan hitam dari matanya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari lantai atas rumah kosong. "Jangan biarkan mereka pergi." Suara langkah kaki langsung terdengar berlari cepat dari atas. Duk! 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 Ayah menyorotkan senter ke tangga.
Dan sesuatu yang membuat darahnya membeku muncul perlahan dari kegelapan. Seorang wanita merangkak terbalik di tangga. Rambutnya menjuntai ke lantai. Lehernya patah miring. Matanya menatap lurus ke arah ayah tanpa berkedip. Dia bergerak cepat sekali. Tetangga kami langsung menarik ayah dan adikku keluar rumah. Mereka bertiga berlari menerobos hujan. Namun saat sampai di halaman, rumah kosong itu tiba-tiba berubah sunyi. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Seolah semua tadi tidak pernah terjadi. Ayah langsung memeluk adikku. Tetapi beberapa detik kemudian, tetangga kami menatap adikku dengan wajah pucat. Karena di belakang leher adikku, muncul cap tangan hitam kecil. Dan dari dalam rumah kosong, terdengar suara boneka tertawa pelan. Hihihi, aku ikut pulang. Sejak malam itu, ayah langsung membakar kedua boneka tersebut dan meminta bantuan ustadz kampung untuk membersihkan rumah kami. Perlahan, gangguan di rumah mulai hilang. Namun sampai sekarang, rumah kosong itu tetap tidak pernah dihuni siapapun. Dan setiap malam Jumat, kadang masih terdengar suara anak kecil tertawa dari dalamnya. Teman-teman, jangan pernah membawa pulang benda misterius dari tempat angker. Dan jangan lupa, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak terlihat. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah misteri menyeramkan lainnya yang akan saya ceritakan di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.